Dulur-dulur ketemu maneh, kanca-kanca. Aku saiki posisi nang jero makame beliau. Dadi tepate di sebelah makam beliau. Aku iki bangunan ya wis alhamdulillah lumayan apik, lumayan resik. Biasae para peziarah iku ya akeh sing melakukan salat, iso salat di kene, di sebelah mburi iso salat. Dadi alhamdulillah ada pemaknaan sing bisa diaplikasikan. Ya semoga-moga ini harapan daripada beliau-beliau yang dulu mensiarkan Islam, itu orang-orang yang berziarah ke sini itu bisa mengerti makna sebuah hakikat di mana posisi semakin di atas atau kita mencari posisi kita ingin di atas itu harus dilakukan dengan sebuah proses perjuangan, kemudian keyakinan, ketulusan dan sebagainya. Jadi sing perlu tak jelas mriki mana dulur-dulur bahwa kondisi sing tadi sing tak omongin bahwa kena apa ning dhuwur, kemudian posisi ning gunung, menyendiri dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian puncak bagaimana manusia itu cara memusyul atau cara menghadap kepada Tuhannya masing-masing. Jadi kudu dalam posisi seperti itu. Jadi lek yang Gusti Allah nang Tuhan, wis aja mikir apa-apa, batinmu langsung wis. Dadi ya koyo sing di dhuwur gunung los wis gak ono halangan. Dadi lek sampai kabeh menghadap pada Tuhan, sik ono batasan sampai iku eling iki, eling kloso, eling sembarang, duduk atine sampeyan serono, ya hal itu akan tidak bisa mencapai pada tingkat kesempurnaan. Tapi sebagai manusia wajib untuk menjalani, berproses dan mengejar masalah itu. Itu kalau kesempurnaan di dalam hukum-hukum tentang tauhid atau yang berdasarkan pada hukum akidah. Baik itu dulur di sekolah aku ini dalam sejarahnya beliau kenapa kok ada di sebelah makam ini ada bendera merah putih. Karena beliau itu menginginkan sebuah simbol bahwa merah itu adalah darah manusia yang dipakai untuk sebuah kehidupan di dunia, tetapi yang harus dilandasi dengan bersihnya hati. Jadi ada merah dan putih. Jadi istilah kenapa ditempelkan di sini itu visualisasi bagian. Meskipun bendera ini adalah bendera yang menjadi kebanggaan kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Dulur-dulur kanca-kanca, kabeh iki nang makame beliau iki ana trap-trapan munggah. Jadi iki cek orisinil, dadi enggak dibangun. Memang kelihatannya kesannya ya kepengin kok ngono karena posisinya makam beliau itu memang di ngene apa ya gua atau istilahnya ceruk iki dhisik gorong bangunan lho ya mekungkung. Wis koyo ngene iki koyo posisinya posisi watu dan sebagainya ya. Terus ini kenapa kok beliaunya ada di sini? Jadi itu sebuah konsep filosofi setiap orang bahwa mengerucutnya ini nyiliki arah iki iku nandano supaya lancipe batin iku lek ngadep nang Gusti Allah. Dadi lek wis kenceng ya gak oleh digeman. Dadi lek ngadep Gusti Allah artine semakin mepet semakin kenceng semakin lincip iku kudu diterusno. Artinya ya wis cara satu itu ben gampang untuk masuk ke dalam keadaan yang sangat sendiri, sangat sepi, sangat tenang, sehingga insya Allah kita akan bisa masuk ke dalam bahasanya apa yang menjadi keinginan kita yang dituju pada Allah. Jadi itu tentang sebuah batiniah, tadi batiniah, tadi filosofi kok ini batiniah. Nah kebetulan kenapa makamnya kok ning dhuwur itu kok gak nang nisor, kok gak sing ombo? Lah itu beda prinsipnya wong. Tadi prinsip setiap para wali, para syekh, para wali kutub itu mempunyai prinsip. Lah ini bagian daripada ciri beliau. Jadi bukan suatu tadi ciri yang sudah disesuaikan dengan keadaan. Artinya ciri iki mang tadi ciri khas beliaunya. Jadi jangan diartikan sing aneh-aneh. Kudu nang ini nyepit lah logikane lek mosok kate disumarekno ae kudu natap-natap. Ndak, ini ciri beliau. Beliau mungkin dulu kepada kepada bahasanya lek saiki ajudan, ada yang cantrik atau santrine yang mengikuti beliau. Pokoknya pesannya seperti gitu. Nah, terus ciri yang berikutnya adalah pertandanya Maesan ini
Iki artinya nggak podo kaya biasa, gak lazim, tapi ini sebagai sebuah tanda. Tapi sebuah tanda iki nek lincipe iki filosofine ya padha mbek apa ngerucute sing jenenge apa gua iki. Nah, terus nek kene juga begitu padha ae. Nah, lek iki mungkin insyaallah rupane dipasang wong lho duduk asli, tapi mungkin ya keyakinan wong dhewe-dhewe lho. Cuman ya iku mang balik mana lur ya. Yang penting awake dhewe iki sebagai orang yang beriman, beragama, ya lek iso di tempat-tempat seperti gini itu adalah bagian kita tuh bersyukur pada Allah, pada Tuhan. Maka nek rene iku ojo sing aneh-aneh. Di tempat makam manapun para wali atau nganu, karena sekali lagi bahwa tempat ini bukan sebuah hal kebetulan. Semua sudah ditatakan oleh Yang Maha Kuasa. Tadi lek rene berikanlah sebuah hadiah bentuk penghormatan kepada beliau-beliau siapapun dimanapun di ngene panggone. Itu hadiahkanlah sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing sebagai rasa syukur bahwa dengan kehadiran beliau di dunia di tempat seperti gini itu kita mendapatkan sebuah ilmu yang sampai hari ini pun kebanyakan dipakai oleh siapapun manusia, khususnya bagi orang-orang yang seperti saya, seperti panjenengan mungkin yang seirama atau sama dengan agama. Ojo sampai keliru lur. Jadi konsep berziarah itu juga keliru. Jadi kita datang terus merono kene wis bener lekone, wis menghormati, terus mari ngono ya golek-golek lah njaluk ngene njaluk itu salah lur. Dadi kudu balik maneh karena falsafah ketauhidan yang diajarkan beliau, akidah yang diajarkan beliau adalah usul atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna tanpa ada tedeng aling-aling. Beliau juga seperti gitu. Lek ono wong-wong sing koyo dimanapun tempat awake dhewe nang ngene makam seperti gini, awake dhewe nang makam ziarah nang lain, kalau sampean sing penting ini, sampean rene misalnya di tempat manapun sampean memberikan hadiah, berdoa kepada siapapun tokoh agama, terutama wali, apa meneh beliaunya adalah bagian daripada wali kutub di zamannya yang spesial, spesifik, ya berikan hadiah. Nah, iki engko apa sing kok lakoni ndongakno bersyukur itu Tuhan itu tidak diam, maka perbuatan baik sampai iki mang insya Allah setelah sampean pulang dari tempat-tempat itu akan mendapatkan sebuah balasan atau barokah dari Tuhan. Jadi yang memberikan barokah itu tetap Allah Subhanahu wa taala, ya syafaat Rasulillah dan juga beliau-beliaunya yang lainnya. Ya itu yang dimaksud dengan ya apa yang menjadi cirinya adalah setelah sampean pulang ke rumah atau menghidupkan itu ada sebuah proses yang terjadi. Lah itu hasil daripada sebuah hikmah. Wong nek ngarani muncul tambahan karomah di dalam diri awake dhewe. Nah, karomah itu muncul juga karena batiniah, karena perilaku. Sama ilmune akeh tapi lek batine buruk ya terus kemudian gak ketoto ya tidak akan bisa muncul karomah hikmah sampean, ilmu sampean tidak akan mengerucut ya. Sekali lagi pesan-pesanku dulur-dulur ya, misalnya sampean kaya aku ngene iki teko nisor wisara teko ado mlaku perjuangan terus niki keliru, sayang eman-eman, ayo kita paradigma iki dibalik supaya kita balik lagi motivasi hakikat tonggak dan sebagainya itu ono jero awake dhewe dan itu bisa dipakai pegangan. Insya Allah kalau dengan cara gitu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pijakannya itu tidak bid'ah, tindakan kita tidak akan khilafiyah, artinya nggak geladur. Jadi itu yang diharapkan para tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh apalagi tokoh yang menyendiri seperti beliau-beliau gini itu subhanallah. Tadi beda wae awake dhewe atoh, awake dhewe kan wis isih iya ya kayak ngene iki cek urip dan sebagainya. Kalau beliau dulu hidupnya nggak akan sama dengan kita. Jadi makna-makna seperti gitu itu aja dikebyau ya, tapi apa yang diajarkan. Jadi awake dhewe kudu iso noto, kemudian ngraito sing jero, kemudian gawe gawe amalan atau gawe pemahaman iku mang supaya lek wis ketemu, lek wis merasakan kenikmatan kayak perjuangan dan sebagainya dalam kehidupan, kita benar-benar menjadi manusia yang tidak mempunyai sifat adigang adigung adiguno dan cidro culiko ning jerone ati. Ya, itu yang bahaya lur, karena tempat yang paling berbahaya adalah tempat di mana tindakan yang tidak ketahuan oleh siapapun tetapi tindakan negatif, niatannya negatif, elek, nggak bener ambek tata cara iku sing garai ngerusak muskile yang ati. Jadi muga dulur-dulur bengi iki apa sing tak sampaikan padha-padha belajar barenge, menghayati, menghakikati itu bisa menambah wawasan, menambah tingkat suportivitas dalam hidup supaya kita menjadi manusia Indonesia jauh lebih
akar akidah kekuatan mentalitasnya. Dulur-dulur kabeh tak kira nggak usah dawa-dawa lek aku cerita. Ya lumayan gini gitu, Lur. Tapi alhamdulillah oleh keberkahan, oleh hidayah, pemahaman, oleh hikmah yang ada dari pelajaran iki. Ya tapi ya penting dulur aja lali dulur iki sepor dulur munggahe wengi ngoyene aja lali. Tuk subscribe lonceng itu tuk. Lah tangane jenengan kabeh dadi alus, aku dadi marem ya. Terus iso ketemu maneh di video lanjutane. Ana kurang lebih dulur. Aku ya menungso biasa. Aku nyuwun sepurane sing akeh. Monggo menambah wawasan. Aja lali dulur. Cukup sakmene aku Denmark memberikan gambaran ning kene teko puncak Gunung Merah Putih. Mudah-mudahan ndadekno tambah dulur akeh. Matur suwun, ana kurang lebih akhir kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu maneh dulur.